Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 25, Wanita Penghibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Alessa langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengurung diri di dalam sana. Pernikahannya yang gagal membuat hatinya benar-benar hancur. Bukan hanya itu saja, dia juga merasa sangat malu pada semua tamu undangan yang datang, karena calon suaminya malah pergi mengurus Alena. Adrian bahkan melupakan bahwa itu adalah hari pernikahan mereka. Hari terpenting dalam hidup Alessa. Sempat Alessa berharap Adrian datang kembali setelah mengantar Alena ke rumah sakit. Tapi sampai saat semua tamu pulang, Adrian tak juga datang kembali. Hal tersebut membuat Alessa semakin merasa hancur. "Alessa sayang, buka pintunya," ucap Bu Asya sambil mengetuk pintu kamar Alessa berkali-kali. Namun Alessa tak berniat membuka pintu kamarnya itu dan terus saja menangis, hingga membuat Bu Asya khawatir dan cemas. Begitu juga dengan Pak Tama. "Alessa, buka pintunya. Kamu jangan seperti ini," ucap Pak Tama yang bergantian mengetuk pintu kamar Alessa. "Aku mau sendiri dulu, Ayah. Aku mohon, biarkan aku sendiri dulu," ucap Alessa dari dalam kamarnya sambil menangis. "Sudahlah, Bu. Kita tinggalkan saja dulu Alessa untuk sementara. Biarkan dia merasa tenang dulu," ucap Pak Tama pada Bu Asya yang berdiri di dekatnya. Tak ada pilihan lain selain membiarkan Alessa menenangkan dirinya. Semua sudah terjadi. Bahkan tak ada yang bisa melakukan apapun untuk merubah keadaan ini. Ini semua salah Alena. Dia sepertinya sengaja mau merebut Adrian dari Alessa. Ekspresi wajah Bu Asya berubah marah. Dia memang sangat membenci Alena dan ibunya. Apalagi dengan adanya kejadian ini. Hal tersebut membuat Bu Asya semakin merasa tidak suka. "Ibu kenapa malah menyalahkan Alena? Alena tidak bersalah sama sekali. Adrian yang salah. Dia mengambil keputusan tanpa memikirkan semuanya terlebih dahulu." Jelas ini salah Alena. Kalau dia tidak datang, semua ini tidak akan terjadi. Dia hanya datang untuk mengacaukan pernikahan Alessa, balas Bu Asya. "Sudahlah, jangan semakin memperkeruh suasana. Biar aku yang mengatasi masalah ini. Aku mau pergi dulu sekarang." "Mau kemana, Mas?" "Ke rumah sakit, melihat keadaan Alena. Sekaligus bicara pada Adrian," ucap Pak Tama yang langsung berlalu pergi. Sementara di rumah sakit, Alena langsung diperiksa oleh dokter saat baru saja tiba. Adrian dan juga Bu Rianti sangat khawatir melihat wajah Alena yang mulai pucat dan belum sadarkan diri.
Bagaimana keadaan putri saya, Dok? Tanya Bu Rianti yang masih menangis. Dia kekurangan nutrisi dan cairan. Apa dia tidak makan dengan baik? Tanya dokter tersebut yang masih memeriksa kondisi Alena. Iya, Dok. Dia tidak mau makan atau minum belakangan ini, balas Bu Rianti. Baik, Bu. Saya akan lakukan pemeriksaan penunjang dulu. Kalian bisa tunggu di luar dulu. Bu Rianti dan juga Adrian pun keluar dari ruangan tersebut agar dokter bisa lebih fokus memeriksa keadaan Alena dan memberikan pertolongan pada Alena. Bu, Alena nggak mau makan dan minum. Bagaimana bisa seperti itu, Bu? Apa karena aku? Tanya Adrian heran. Dia menganggap Alena bersikap biasa saja dan tidak punya masalah apapun. Terakhir, saat Adrian ke rumah Alena pun terlihat begitu tegar. Namun ternyata hatinya juga rapuh. Bu Rianti mengangguk. Iya. Sejak kamu datang menemui Alena waktu itu, Alena terus saja menangis dan menghabiskan waktunya hanya di kamar saja. Dia menjadi pendiam, menyendiri, dan kehilangan semangat, jawab Bu Rianti. Adrian sontak terkejut. Dia mulai merasa bersalah karena tidak menyadari sikap Alena yang sebenarnya juga mencintai dia. Ini semua karena aku, Bu. Maafkan aku. Harusnya aku tidak langsung percaya begitu saja dengan perkataan Alena. Harusnya aku bisa lebih peka pada perasaannya dan tidak langsung mengambil keputusan yang menyakiti hatinya. Maafkan aku, Bu. Adrian merasa sangat bersalah. Dia telah menyebabkan Alena sekarang terbaring lemah di dalam sana. Dia sangat mencintai kamu, Nak. Ibu lihat sendiri bagaimana Alena terus menangis dan menahan sakit hatinya sendiri. Ibu yang salah. Harusnya ibu bicara pada ayahnya agar mempertimbangkan kembali pernikahanmu sama Alesa. Enggak, Bu, aku yang salah. Kita sekarang hanya perlu berdoa, semoga Alena baik-baik saja. Adrian, teriak Bu Risa yang sedang berjalan bersama Pak Dirga menghampiri Adrian. Adrian, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu meninggalkan pernikahanmu untuk Alena. Bagaimana mungkin kamu melakukan itu dan membuat kami semua malu? Ucap Pak Dirga murka. Jika bukan karena Adrian adalah putranya satu-satunya, dia mungkin akan menghajarnya habis-habisan. Maafkan Adrian, Ayah, Bu, balas Adrian menunduk. Adrian menyadari bahwa semua kekacauan yang terjadi hari ini adalah karena kesalahannya. Dan dia sangat yakin semua orang pasti akan sangat marah padanya dengan apa yang terjadi hari ini. Maaf, harusnya kamu berpikir dulu. Depan semua orang, kamu meninggalkan akad nikah. Apa itu hal yang masuk akal? Apa menurutmu pernikahan ini permainan? Ucap Pak Dirga lagi. Adrian,
Kenapa kamu melakukan ini semua, nak? Ibu tahu kamu tidak mencintai Alesa. Tapi kan ibu sudah bilang, pikirkan baik-baik. Kamu sendiri yang dengan yakin mau melanjutkan rencana pernikahanmu. Sekarang kamu malah ada di sini. Kasihan Alesa. Berbeda dengan Pak Dirga yang tersulut emosi yang meluap-luap. Bu Risa sedikit lebih tenang berbicara pada Adrian. Aku mencintai Alena, Bu. Yang aku cintai Alena, bukan Alesa, jawab Adrian perlahan. Buk. Tiba-tiba saja Pak Tama juga datang dan langsung menghajar Adrian. Adrian tak melawan sama sekali karena dia sadar akan kesalahannya. Saya sudah bilang, jangan pernah sakiti kedua putri saya. Saya sudah memberikan kesempatan padamu untuk memilih di antara mereka. Sekarang kamu lihat, Alena sakit dan Alesa sekarang mengurung diri menangis di kamarnya. Aku tidak akan mengampunimu, ucap Pak Tama murka. Buk.